Malam itu, udara terasa ganjil. Angin berhembus tak seperti biasanya, dinginnya menusuk ke dalam tulang, dan baunya mengandung tanah basah serta sesuatu yang lebih tua. Seperti kain lapuk yang terlalu lama dikubur. Raka, seorang pria lajang, berusia awal 30-an, berdiri di ruang tengah rumah tua milik pamannya yang baru saja ia warisi setelah wafat mendadak 2 bulan lalu. Rumah itu terletak di ujung desa Guntingarung, bersebelahan dengan kebun bambu yang menjulang rapat dan area kosong yang sudah ditumbuhi ilalang setinggi dada. Pada siang hari, rumah itu tampak biasa saja, sedikit reot, dengan atap genteng tua dan cat dinding yang mengelupas di beberapa bagian. Tapi saat matahari terbenam dan bayangan mulai merayap ke dinding, suasananya berubah drastis. Semua benda di dalam rumah seperti diamati oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ada perasaan bahwa rumah itu tidak sepenuhnya milik manusia. Raka mencoba menepis pikiran itu dengan logika. Mungkin ini hanya efek rumah tua yang kosong terlalu lama. Mungkin pikirannya sedang bermain-main. Namun, warga desa terus memperingatkannya. Bahkan sejak hari pertama ia datang. "Mas Raka," kata Pak Raji, tetangga depan rumah, "kalau malam jangan main ke belakang rumah, apalagi setelah jam 11. Tanah kosong itu bukan sekadar kosong." Raka hanya tersenyum. Ia mengangguk sambil menahan tawa kecil, berusaha menghargai kepercayaan lokal tanpa benar-benar mempercayainya. Tapi diam-diam, kalimat itu melekat dalam pikirannya. Pada malam ketiga, Raka terbangun dengan napas berat. Udara dalam kamarnya tiba-tiba menjadi pengap. Ia mencium sesuatu bau busuk seperti kain lembab dicampur lumpur yang lama terkubur. Ia mengernyit, mencoba mencari sumber bau itu, namun tidak menemukan apapun. Dengan rasa enggan, ia mengenakan sandal dan berjalan ke dapur. Dari sanalah bau itu paling kuat. Dapur rumah pamannya kecil, menghadap langsung ke belakang rumah melalui sebuah jendela kayu berbingkai tua. Daun jendelanya sudah diganti kacanya dengan plastik bening karena kaca asli retak bertahun-tahun lalu. Ia menyingkap tirai tipisnya dan menatap keluar. Angin malam menggoyang ilalang tinggi, menimbulkan bayangan yang menari-nari samar. Langit hitam tanpa bulan, dan satu-satunya cahaya datang dari lampu dapur yang temaram. Awalnya tak ada apa-apa, tapi ketika ia hendak menutup kembali tirai, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di tengah ilalang, berdiri tegak satu sosok putih, tak bergerak, seperti manusia, atau sesuatu yang menyerupai manusia. Tubuhnya dibungkus kain lusuh, menghitam di beberapa bagian seperti basah oleh tanah. Raka membeku. Wajah sosok itu tidak tampak jelas, tertutup bayangan. Tapi yang paling membuatnya takut, makhluk itu menghadap langsung ke jendela dapur, menghadap tepat ke arahnya. Tidak bergerak, tidak bersuara. Raka melangkah mundur perlahan. Tangannya gemetar. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya meski udara masih terasa dingin. Ia menyalakan semua lampu di rumah, satu persatu, sambil terus melirik ke arah jendela. Saat kembali ke dapur, ia mengintip keluar. Sosok itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah ilalang bergoyang lembut, seperti baru saja sesuatu berjalan menembusnya. Tapi tak ada jejak, tak ada suara langkah, hanya keheningan-keheningan yang membuat telinga berdenging pelan. Raka memejamkan mata dan menarik napas dalam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi pantulan cahaya dan bayangan. Tapi jauh di dalam dadanya, ia tahu ada sesuatu yang salah dengan rumah ini. Sesuatu yang menunggu di belakang rumah. Esok paginya, dengan kantung mata menghitam dan pikiran masih berkecamuk, Raka memberanikan diri menghampiri rumah sebelah. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah mulai lapuk, dan tak lama kemudian muncul sosok Buna, seorang wanita sepuh dengan kerudung lusuh dan tubuh bungkuk. Mata tuanya menatap Raka seolah tahu apa yang hendak ditanyakan. Bahkan sebelum bibir Raka terbuka, "Saya mau tanya, Bu, soal belakang rumah," ucap Raka pelan. "Tadi malam saya lihat ada sesuatu di sana." Ekspresi Buna mengeras. Wajahnya yang semula hangat menjadi suram, seperti mengenang sesuatu yang lama terkubur. Ia menarik napas panjang, lalu berkata, "Dulu, di belakang rumah itu, ada kuburan tua. Mas, warga sudah lama minta dipindahkan. Jati digusur, tapi salah satu makam, katanya, tidak benar-benar ikut dipindahkan, cuma ditimbun. Katanya, masih ada yang tersisa di bawah sana." Raka mengerutkan kening. "Sisa? Maksudnya?" Buna tidak menjawab langsung. Ia hanya menggeleng perlahan dan berbisik, "Kadang, yang tertinggal bukan cuma jasadnya." Raka tertawa kering, mencoba membuang kecemasan yang tiba-tiba merayap naik dari dalam dadanya. "Ah, mungkin cuma mimpi, Bu." Namun malam berikutnya,
Ketakutan itu kembali menuntut. Saat jarum jam melewati angka 11.12, suasana rumah kembali berubah. Suara jangkrik mendadak hilang, digantikan kesunyian yang terlalu tebal. Lalu, dari langit-langit terdengar suara pelan berdesis dan menyerat, seperti kain basah yang ditarik perlahan. Raka menegang di tempat tidurnya. Jantungnya mulai berdetak kencang. Ia bangkit perlahan, mendengarkan. Kemudian, suara ketukan dari arah dapur. 3 kali, pelan, tapi jelas. Lalu hening. Raka menahan napas. Ia hampir tidak percaya ketika suara ketukan itu terdengar lagi 3 kali. Dengan jeda yang sama, ketukan itu berasal dari pintu belakang. Dengan senter kecil di tangan dan langkah perlahan, Raka menyusuri lorong menuju dapur. Pintu kayu tua itu tampak biasa, tapi suasana di sekitarnya seolah lebih dingin. Ia meletakkan tangan di gagang pintu. Dingin sekali. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Pintu terbuka perlahan. Angin malam langsung menyergap wajahnya. Dingin dan basah. Meski tak ada tanda-tanda hujan, cahaya senter menembus gelap, menerangi halaman belakang rumah. Tanah kosong di sana tampak basah dan menggumpal, seolah baru saja digali lalu ditimbun kembali. Dan di tengah tanah itu, ada gundukan seperti makam. Tidak terlalu besar, tapi cukup mencolok. Di atasnya berdiri sebuah batu nisan kecil, usang, nyaris tenggelam dalam tanah. Raka menyorotkan cahaya senter ke arah sana, dan saat itulah ia melihatnya lagi. Sosok itu berdiri tepat di depan gundukan, lebih dekat dari sebelumnya. Kain kafannya menggantung kotor, meneteskan air dari ujungnya. Tubuhnya membusuk, dengan kulit melepuh seperti dibakar lumpur. Matanya bolong, hitam, kosong seperti 2 lubang neraka yang menatap langsung ke jiwa siapa pun yang melihatnya. Rahangnya terbuka sedikit, dan dari celahnya keluar suara lirih. Seperti angin melewati celah kayu lapuk. Raka tak bisa bergerak. Kakinya seperti tertanam di lantai. Senter di tangannya bergoyang. Cahayanya menari-nari liar di wajah sosok itu. Lalu, sosok itu bersuara. Pulang. Suara berat. Serak. Seperti berasal dari perut bumi yang dalam. Raka jatuh terduduk. Lututnya lemas. Ia menyeret tubuhnya ke dalam dan dengan susah payah menutup pintu, tapi suara itu masih menggema di kepalanya. Kata itu, pulang. Dan meski pintu sudah tertutup, ia tahu sosok itu belum pergi. Setelah malam itu, Raka tidak lagi menjadi Raka yang sama. Senyumnya hilang. Sorot matanya kosong. Seperti seseorang yang kehilangan arah pulang di tengah kabut yang tebal. Ia tidak lagi menyapa warga saat pergi ke warung. Bahkan sering lupa makan. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya mengurus. Dan suara tangis kadang terdengar lirih dari balik pintu rumahnya saat malam sudah larut. Tapi bukan tangisan Raka saja yang mengisi malam-malam itu. Setiap malam, tepat setelah jam 11, selalu terdengar suara ketukan. Kadang dari pintu belakang, kadang dari jendela dapur, dan malam berikutnya, lebih mengerikan suara ketukan itu berasal dari balik lemari kayu tua di ruang tengah. 3 kali, selalu 3 kali, tidak pernah lebih, tidak pernah kurang. Raka tidak berani membuka lemari itu. Ia hanya duduk di pojok ruangan, menatap kosong ke arah lemari yang bergemetar pelan setiap kali suara itu datang. Ia tahu, dia tidak sendiri di rumah itu. Dan setiap malam, bisikan lirih menyusup lewat celah-celah papan rumah, membawa satu kata, pulangkan. Bunah yang selama ini hanya mengawasi dari kejauhan, akhirnya memutuskan turun tangan. Ia memanggil beberapa warga tua dan seorang dukun desa bernama Mbah Rejo. Malam itu, mereka datang berempat, membawa dupa, air bunga, dan segenggam tanah dari pekuburan lama desa yang sudah lama tidak disentuh. Upacara kecil dilakukan di halaman belakang. Dupa dibakar, doa-doa dilantunkan dalam bahasa Jawa kuno. Mbah Rejo berdiri tepat di atas gundukan tanah mencurigakan itu, menancapkan keris kecil berbalut kain putih ke tanah. Tapi belum genap doa ketiga dilafalkan, tanah itu mulai bergetar pelan, seperti ada sesuatu yang bernafas di dalamnya. Lalu muncul ujung kain putih kotor, mencuat dari tanah. Bukan tertiup angin, tapi seperti ditarik dari dalam. Warga langsung mundur. Suasana menjadi kacau. Beberapa orang menjerit. Mbah Rejo berteriak agar semua orang menyingkir. Tapi sudah terlambat. Tanah meledak ke atas dengan semburan lumpur dan bau busuk yang menyengat. Sosok pocong meloncat keluar, kaku dan tinggi, berdiri membelakangi semua orang. Badannya membusuk, penuh tanah dan belatung. Namun perlahan, kepala itu berputar. Tidak dengan badan, hanya kepalanya yang memutar ke belakang, berderak seperti tulang retak. Wajah itu kini menatap lurus ke arah Raka,
Matanya hitam dan dalam, seakan bisa melihat langsung ke dalam dosa terdalam manusia. Kau sudah membangunkan. Suara itu parau dan panjang. Pulangkan aku. Raka menangis terseduh. Tubuhnya jatuh bersimpu di tanah yang masih basah. Suaranya patah-patah saat ia berkata, Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi ingatannya pelan-pelan kembali. Ia teringat cerita lama. Pamannya pernah menanam pohon mangga di belakang rumah itu, dan sebelum menggali lubang, ia membongkar sebuah nisan kecil yang dianggap tidak penting, hanya batu usang tanpa tulisan. Waktu itu, Paman Raka tertawa, mengatakan kalau itu cuma sisa kuburan tua dan tak perlu dipikirkan. Kini semua dosa itu datang menagih. Keesokan paginya, Mbah Rejo dan warga mengembalikan batu nisan itu ke tempat semula. Mereka merapikan kembali gundukan tanah, menanam kembang 7 rupa di atasnya, dan menyiramnya dengan air bunga. Dupa masih menyala saat Raka meninggalkan rumah itu tanpa kata. Ia berjalan pelan ke arah jalan desa, menunduk dalam diam, lalu menghilang dalam kabut pagi. Sejak hari itu, rumah peninggalan Paman Raka kembali kosong. Tidak ada yang mau menempatinya. Tapi warga tahu, setiap malam Jumat Kliwon, jendela belakang rumah itu yang menghadap langsung ke kebun bambu selalu terbuka sedikit. Dan jika seseorang cukup berani untuk melihat ke dalam, akan tampak sepasang mata hitam menatap balik, tak berkedip.